Tandukan kepala Nick Kuipers ternyata sudah berbuah 3 gol buat Persib. Nick Kuipers menjadi bek yang cukup produktif. Hingga saat ini, bek asal Belanda itu sudah menyumbangkan 3 gol untuk Persib yang kesemuanya melalui tandukan kepala. Gol ketiga diciptakan Kuipers pada pertandingan Persib kontra Barito Putra di Stadion GBLA pekan ke-10 musim ini. Kuipers mencetak gol pada menit ke-45+1 melalui sundulan yang tidak mampu diamankan kiper Aditya Harlan. Seperti ke gawang Barito Putra, 2 gol Kuipers sebelumnya pun dicetak melalui sundulan kepala. Pemain bernomor punggung 2 ini mencetak gol pertamanya untuk Persib ke gawang Persikabo pada pertandingan pekan ke-18 Liga 1 2019 di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, 14 September 2019. Sempat tertinggal oleh gol Osas Marfloi Saha pada menit 15, Kuipers menyamakan kedudukan pada menit 45+2. Berawal dari tendangan bebas Deddy Kusnandar di lini tengah, Kuipers menyundul bola di tiang jauh PS Tira Persikabo. Sementara gol kedua bersama Persib dicetak ke gawang Perseru Badak Lampung FC di Stadion Sijalak Harupat, 16 Desember 2019 silam. Nick menyumbang 1 gol dalam laga yang berakhir 4-0 tersebut. 3 gol lainnya diciptakan oleh Ezechiel Doasel dan Esteban Vizcara. Sedangkan gol Kuipers terjadi pada menit 53. Gol ini bermula dari sepak pojok yang disambut tandukan Kuipers. El Clasico Liga 1 mulai panas, video Persib Bandung dikomentari Bobotoh, sindir Kapten Persija. Duel El Clasico Indonesia antara Persib versus Persija akan memanaskan Liga 1 2022-2023 pekan 11 nanti. El Clasico perdana musim ini akan menjadi sorotan utama. Laga digelar usai FIFA Matchday nanti. Pertarungan 2 rival dari Perserikatan hingga sekarang itu akan tersaji di GBLA 2 Oktober nanti. Selain itu tidak hanya sekedar gengsi, namun juga menjadi ajang perebutan peringkat atas klasemen. Duel ini semakin dipanaskan dengan unggahan video dari akun resmi Persib. Memang tidak terlihat aksi sindir-menyindir dalam video itu, tapi Bobotoh memberikan komentar sindiran terhadap Kapten Persija Jakarta, Andritan. Dilansir dari unggahan Instagram Persib pada Minggu 18 September 2022, terlihat video aksi Mark Klok saat Persib menjamu Barito Putra di pekan ke-10 Liga 1 2022 lalu. Pada pertandingan yang digelar di GBLA, Jumat 16 September 2022 tersebut, terlihat aksi Mark Klok yang dijatuhkan oleh pemain Barito Putra saat hendak melakukan penetrasi. Namun Mark Klok tetap berdiri dan berjuang kembali demi memastikan kemenangan Persib atas Barito Putra. Sontak saja unggahan Persib tersebut membuat Bobotoh kesengsem dan mengungkit sosok Andritan. Dilansir dari Instagram Persib pada Minggu 18 September 2022, terlihat Bobotoh membandingkan aksi Mark Klok tersebut dengan penampilan Kapten Persija Jakarta, Andritan, di pekan ke-10 Liga 1 2022 lalu. Di pertandingan pekan ke-10 lainnya, Andritan sempat terjatuh dan berbaring saat Persija menghadapi Madura United di babak pertama, memasuki tambahan waktu, di mana Andritan tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya setelah minim kontak dengan pemain Madura United. Sontak saja, Bobotoh menilai Mark Klok di Persib lebih militan ketimbang Andritan, yang terlihat terjatuh laga pekan ke-10 Liga 1 2022 lalu. Rapor Persib jelang lawan Persija, banyak kebobolan, lini belakang jadi perhatian. Persib telah melakoni pertandingan pekan 10 dengan menempati peringkat 8 klasemen sementara dengan torehan 16 poin dari hasil meraih 5 kali kemenangan, 1 imbang, dan 4 kali kemenangan. Secara produktivitas, Persib meraih 19 kali mencetak gol dan 22 kali kebobolan. Jika dibandingkan dengan capaian musim sebelumnya, musim ini Persib lebih baik secara produktivitas gol, di mana pada Liga 1 musim 2021 hingga pekan ke-10 Persib baru mengkoleksi 16 gol. Namun hal itu berbanding terbalik secara tingkat kebobolan, di mana musim lalu Persib hanya kebobolan 5 gol. Kekalahan terbesar Persib musim ini hingga pekan ke-10 dialami saat bertandang menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie pada 29 Agustus 2022. Persib harus pulang dengan kepala tertunduk karena dihajar dengan skor 5-1. Sementara di situasi yang sama,
Persib menyandang status tidak terkalahkan hingga pekan ke-10, dan kebobolan paling besar hanya saat menghadapi Bali United, di mana Persib dipaksa kalah tipis dengan skor 2-3. Melihat data di atas, maka lini belakang Persib menjadi satu hal yang patut dibenahi oleh Luis Milla dan jajaran staf pelatih lainnya sebelum menghadapi Persija di GBLA 2 Oktober mendatang. Terlebih, penampilan Macan Kemayoran musim ini cukup terengginas, dengan mencatatkan 6 kemenangan, 3 kali imbang, dan hanya sekali kalah, dan kini berada di peringkat 4 klasemen sementara, dengan 21 poin. Meski secara produktivitas gol tim asuhan Thomas Doll tidak lebih baik dari Persib yaitu baru mengkoleksi 12 gol. Namun dari soliditas lini belakang, membuat Persija menjadi salah satu yang minim kebobolan. Tercatat hanya 5 gol yang bersarang di gawang Andri Tang Ardiasa sejauh ini. Maka mampukah Persib melanjutkan tren positifnya dengan meraih kemenangan keempat secara beruntun saat hadapi Persija? Atau justru Persija kembali mampu meruntuhkan prestasi Persib seperti yang terjadi pada musim lalu setelah menaklukkan Maung dengan skor tipis 0-1. Starting 11 luar biasa Luis Milla. Sukses cetak 5 gol, Persib bukukan kemenangan terbesar. Sayang lini pertahanan sempat goyang pada pekan ke-10 musim 2022-2023. Luis Milla tidak bisa mempertahankan 11 pemain pertama kala melawan Arema FC saat berhadapan dengan Barito Putra. Persib mencetak gol terbanyak dalam satu laga saat mengalahkan Barito. Persib mencetak 5 gol melalui 4 pemainnya di Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 16 September 2022, Persib Bandung menang 5-2. Pasukan Luis Milla sempat unggul 4-0 di babak pertama. Gol Persib dicetak David Da Silva di menit ke-5, Ciro Alves 31 dan 44, Nick Kuipers 45+2, dan Hanhan Herdiana 68. Sedangkan 2 gol lawan dicetak Buyung Ismu di menit 56 dan Kahar Musakar di menit 60. Sebenarnya, Barito Putra berpeluang mencetak gol ketiga setelah Hanhan Herdiana dianggap wasit melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Namun, bola tendangan penalti Ran Alves melambung di atas mistar gawang Reki Rahayu. Kemenangan 5-2 ini menjadi skor terbesar Persib Bandung hingga kini. Sebelumnya, Persib mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1, PSS Sleman 1-0, Rans Nusantara FC 2-1, dan Arema FC 2-1. Sayang, gawang Persib masih kebobolan pada laga melawan Barito Putra. Pelatih Persib Bandung, Luis Milla, tidak bisa mempertahankan 11 pemain pertama kala melawan Arema FC saat berhadapan dengan Barito Putra. Luis Milla masih mempertahankan 9 pemain, sama seperti 9 pemain pertama melawan Arema FC. Dalam laga ini, tak ada nama Febri Haryadi dan Zalando dalam 11 pemain pertama. Bahkan, Febri tidak ada di bangku cadangan. Sebelumnya, dia mengalami demam setelah melawan Arema FC. Di kiper, Reki Rahayu masih menjadi pilihan pertama. Di posisi bek ada Hanhan Herdiana, Rahmat Irianto, Nick Kuipers, Ahmad Jufriyanto, dan Dasyir Kesato. Di gelandang ada Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Di sayap kanan ada Beckham Putra Nuraga dan kiri ada Ciro Alves. Mereka mendukung David Da Silva di juru gedor. Untuk pemain cadangan, Luis Milla memilih Fritrul Dwi Rustapa, Erianto, Bayu Fikri, Abdul Aziz, Dedi Kusnandar, Ferdiansyah, David Rumaki, Zalando, Arsan Makarin, dan Ridwan Ansori. Ciro menggila dengan rambut baru saat Persib bantai Barito. Ciro Alves tampil garang dengan rambut baru dalam laga Persib kontra Barito Putra di Liga 1 pekan ke-10. Pada babak pertama Persib unggul 4-0. David Da Silva membuka keunggulan, lalu ditambah Ciro Alves dengan 2 gol dan digenapkan Nick Kuipers di babak pertama. Ciro yang tampil dengan gaya rambut baru, dicat putih, tampil garang. Sempat membuang beberapa peluang. Striker asal Brazil tersebut akhirnya bisa mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-31. Gol ini berawal dari Rahmat Irianto yang melakukan penetrasi untuk merangsek ke kotak penalti Barito, lalu mengirimkan umpan ke arah David Da Silva. Tapi kontrol bola DDS kurang sempurna, bola liar mengarah ke Ciro Alves.
Ciro dapat bola muntah yang kemudian menyenteknya. Namun sontekan tersebut diblok pemain Barito Putra, tetapi bisa disambar lagi oleh Ciro dengan sigap. Ini merupakan gol pertama Ciro untuk Maung Bandung dari skema terbuka. Adapun gol perdana pemain 33 tahun tersebut, kita lewat tendangan penalti. Ciro cukup histeris merayakan gol ini. Pada menit ke-44, Ciro kembali memperdaya Aditya Harlan, kiper Barito Putra, mendapat umpan terobosan. Ciro yang dikawal Frank Sokoi secara kecepatan dan melepaskan tembakan ke pojok gawang. Sontak pemain Persib lainnya mengerubungi Ciro. Mereka bersukacita menyambut gol indah yang diciptakan mantan pemain Persikabo tersebut. Ketajaman Ciro yang hilang sudah kembali lagi. Pada babak kedua Barito Putra berhasil memperkecil kekalahan lewat Muhammad Buyung Ismu pada menit ke-56 dan Kahar Musakar pada menit ke-60. Sementara Persib mampu menambah 1 gol di babak kedua lewat gol Herdiana di menit ke-68, hingga Persib pun akhirnya menang 5-2 atas Barito Putra.